siang, di sini saya Rizky dan Rizky Hidayatullah akan menyampaikan skills info mengenai netizen Indonesia yang diberitakan di berbagai media seperti kompas.com, CNN, iNet, dan media pemberitaan lain sebagai negara dengan netizen paling tidak sopan se-Asia Tenggara karena kerap melakukan cyberbullying di media sosial. Selamat siang, perkenalkan saya Rizka Ananda Putri dari Universitas Airlangga. Di sini saya ingin mewawancarai beberapa orang terkait cyberbullying yang sedang marak terjadi saat ini. Nah, beruntung bagi saya karena saudara mau menjadi narasumber saya. Sebelumnya, jika tidak keberatan, tolong perkenalkan diri Anda. Baik, perkenalkan nama saya Diptia Dinda Larasati, bisa dipanggil Diptia. Baik, Saudara Diptia, terima kasih atas perkenalannya. Mungkin bisa saya mulai pertanyaannya. Kira-kira media sosial apa yang sekarang sering Anda gunakan? Untuk media sosial, saya menggunakan Instagram, Twitter, dan juga WhatsApp. Oke. Nah, dari platform media tersebut, apa yang sering saudara lakukan di platform tersebut? Biasanya saya mencari informasi yang sedang hangat, dan juga untuk mencari hiburan, kadang juga mengunggah postingan seperti foto maupun video ke media sosial saya. Nah, dari unggahan tersebut, kira-kira saudara pernah mendapatkan bulian atau rasisme atau tindakan tidak baik lainnya tidak dari postingan-postingan tersebut? Untuk rasisme, alhamdulillahnya tidak pernah, namun kadang mendapatkan komentar kurang baik mengenai foto atau video yang telah saya unggah di sosial media. Kira-kira dari komentar tersebut, separah apa komentar yang pernah saudara Diptia dapatkan? Mungkin untuk seberapa parahnya, standar orang berbeda-beda untuk menilai suatu komentar baik atau buruk. Namun komentar yang saya dapatkan membuat saya menjadi takut atau tidak nyaman untuk mengunggah postingan kembali di media sosial. Saya juga terkadang menjadi tidak percaya diri karena komentar yang saya dapatkan. Padahal seharusnya kan setiap orang memiliki kebebasan untuk menggunakan media sosial tanpa dihantui oleh komentar kurang mengenakan. Nah, kira-kira dari semua orang yang komen, saudara kenal tidak dengan para komentator tersebut? Biasanya kebanyakan komentar saya dapat itu dari teman yang saya kenal, namun beberapa di antaranya, tidak saya kenali. Mengenai unggahan saya, banyak teman saya mengatakan itu adalah foto yang biasa saja, namun tetap ada saja yang tidak suka dengan hal tersebut dan meninggalkan komentar-komentar buruk di postingan tersebut. Oke. Saudara pernah berniat untuk melaporkannya ke pihak berwajib atau enggak? Terkadang saya ingin melakukannya, namun, beberapa orang mungkin akan menganggap saya berlebihan atau terlalu terbawa perasaan, jadi saya mengurungkan niat saya dan tidak melaporkan hal tersebut. Oke. Nah, pastinya dari komentar negatif tersebut pasti ada rasa tidak nyaman yang saudara dapatkan. Kira-kira saudara Diptia mengatasi rasa tidak nyaman tersebut bagaimana? Akhir-akhir ini saya mengurangi, untuk mengunggah postingan tentang, kehidupan pribadi saya ke sosial media, dan juga biasanya saya mematikan kolom komentar ataupun menghapus komentar-komentar kurang baik untuk, agar saya tidak terganggu dalam menggunakan media sosial.
Mungkin bisa saya cukupkan pertanyaannya. Terima kasih kepada Saudara Duptia karena sudah mau menjadi narasumber saya. Mungkin harapan saya ke depannya orang-orang bisa mulai mengurangi berkomentar negatif pada orang lain. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, saya Rizka Ananda Putri dari Universitas Airlangga. Di sini saya ingin mewawancarai terkait cyberbullying yang sedang marak terjadi saat ini. Nah, sangat beruntung bagi saya karena saudara mau menjadi narasumber saya. Sebelumnya, jika tidak keberatan, tolong perkenalkan diri Anda. Baik, perkenalkan saya Tifania Taufiqa, biasa dipanggil Fani. Saya Salsabila Sunarto, biasa dipanggil Sabil. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Mungkin bisa saya tahu platform media sosial apa yang sering saudara gunakan? Mungkin saudara Tiffany bisa menjawab terlebih dahulu. Baik, kalau saya sendiri, saya lebih sering menggunakan media sosial Instagram sih, tapi saya juga pakai sosial media yang lain, yaitu kayak Twitter, Facebook, WhatsApp, Line, dan juga Telegram. Saya sendiri juga hampir mirip dengan saudara Tiffany. Cuman saya juga menggunakan WhatsApp, Twitter, Telegram, Facebook. Terus saya juga menggunakan Instagram, seperti itu. Nah, dari platform media tersebut, kira-kira saudara menggunakannya untuk apa? Mungkin saudara Salsabila bisa menjawab terlebih dahulu. Kalau saya sendiri biasanya bermain sosial media itu ketika waktu luang, terus saya biasanya cari-cari informasi-informasi terbaru, terus saya juga biasanya melihat postingan teman-teman saya di Instagram gitu ya, dan tak jarang juga kadang berkomentar di postingan teman-teman saya itu. Kalau saya sendiri, biasanya saya menggunakannya untuk mengatasi rasa bosan dengan cara melihat video-video lucu, kan banyak tuh di Instagram terutama ya. Terus juga biasanya saya juga berkomentar di beberapa postingan orang-orang maupun teman-teman saya sendiri, dan juga di isu-isu yang lagi booming gitu, biasanya saya juga ikut berkomentar tentang hal tersebut. Nah, mungkin bisa saya garis bawahi bahwa saudara Tiffany maupun saudara Salsabila berkomentar ke postingan orang lain. Kira-kira komentar seperti apa yang saudara berikan ke postingan tersebut? Mungkin saudara Tiffany bisa menjawab terlebih dahulu. Biasanya berupa ketidaksetujuan saya terhadap postingan orang tersebut ya. Mungkin kayak saya merasa postingan orang tersebut itu kurang bagus atau nggak sesuai sama apa yang saya inginkan gitu. Jadi biasanya saya langsung berkomentar terkait hal tersebut. Dan juga ada seperti isu-isu yang lagi booming. Nah, saya juga ikut balesin komentar orang yang berkomentar di dalam postingan tersebut sih. Gitu. Kalau saya sendiri itu biasanya suka komentar di postingan yang menurut saya itu nggak sesuai dengan hati saya, seperti itu. Terus nggak jarang juga saya komentar-komentar di postingan teman-teman saya untuk sekedar basa-basi ataupun bercanda, seperti itu. Nah, kira-kira dari komentar-komentar tersebut termasuk komentar yang berlebihan atau tidak? Karena kalau berlebihan kan kita bisa menyebut itu sebagai pembulian. Mungkin bagaimana pendapat tentang hal itu? Saudara Salsabila bisa menjawab terlebih dahulu. Baik, menurut saya sih tidak ya, karena komentar yang saya berikan itu kan sesuai dengan fakta, dan juga terkadang kalau saya komentar di postingan teman-teman saya itu cuman sekedar bercanda gitu. Teman-teman saya juga pasti tahu kalau saya komentar seperti itu tuh hanya bercanda, seperti itu. Kalau saya sendiri sih merasa hal tersebut nggak berlebihan ya, karena kan saya merasa
ya saya benar gitu loh dengan apa yang saya lakukan, dan saya kan hanya menyampaikan apa yang saya rasakan saja melalui komentar tersebut. Oke. Kira-kira saudara Tiffany maupun saudara Salsabila pernah memikirkan dampak atau perasaan orang yang kalian komentari nggak postingannya? Mungkin saudara Tiffany bisa berpendapat terlebih dahulu. Kalau saya sendiri sih nggak memikirkan hal tersebut ya. Awalnya kan saya emang cuma iseng-iseng aja, dan apa ya, yaitu tadi cuma menyampaikan apa yang saya rasakan aja sih terkait postingan orang tersebut. Kalau saya sendiri juga sama seperti saudara Tiffany. Saya juga cuman apa sih basa-basi gitu ya, kayak bercanda-bercanda gitu sama postingan teman-teman saya gitu. Jadi komentar saya menurut saya sih nggak berdampak ya ke teman atau ke pelaku ke orang yang saya komentari seperti itu. Nah, kira-kira saudara Tiffany maupun saudara Salsabila pernah tahu nggak tentang pasal 29 UU ITE di mana komentar negatif hukumannya bisa maksimal 12 tahun penjara dan denda maksimal 2 miliar. Mungkin saudara Salsabila bisa menjawab terlebih dahulu. Kalau saya sendiri kayak baru tahu sekarang sih dari saudara Rizka mengenai hukuman yang diberikan seperti itu. Jujur saya kaget sih. Kalau dari saya sendiri kurang tahu sih kalau ada undang-undang yang mengatur komentar-komentar negatif di sosial media, dan nggak nyangka aja sama denda hukumannya sebesar itu gitu. Kira-kira ada penyesalan nggak setelah mengetahui tentang pasal 29 UU ITE tersebut? Saudara Tiffany, silakan berpendapat. Tentunya ya merasa menyesal sih, kayak merasa bersalah aja, udah banyak melontarkan komentar-komentar negatif di postingan orang-orang atau di akun-akun besar lainnya gitu. Dan pastinya kalau udah tahu ada undang-undang tersebut sih ya mungkin bisa lebih dikurangi lagi komentar-komentar negatifnya, dan juga lebih bijak lagi dalam bersosial media. Saya juga sama seperti saudara Tiffany, mungkin bakal mengurangi ya untuk berkomentar-komentar yang tidak penting seperti itu. Terus juga lebih memikirkan untuk apa yang harus dikomentari seperti itu, agar saya nggak melanggar UU ITE tersebut. Terus kedepannya saya bakal berusaha untuk selalu bijak dalam bersosial media seperti itu. Oke, mungkin bisa saya cukupkan pertanyaan saya. Saya sangat berterima kasih kepada saudara karena mau menjadi narasumber saya, dan mungkin pesan saya kita bisa mengintrospeksi diri kita sendiri untuk mengurangi berkomentar negatif dan bijak dalam menggunakan sosial media. Sekian dari saya, terima kasih.